Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang tadi sempat disinggung oleh Pak Paul, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan secara khusus merenungkan mengenai signifikansi kenaikan Tuhan Yesus, khususnya di dalam literatur Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, dan setelah itu kita akan melihat apa signifikansi atau apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk membuka dua bagian dari kitab suci. Yang pertama kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Atau kita langsung melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan Bapak Ibu silakan mengikuti di dalam kitab suci masing-masing. So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, "Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven." Bagian yang kedua kita akan sama-sama melihat sekarang Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya sekali lagi bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk sekali lagi kami boleh merenungkan firman Tuhan yang kami barusan baca. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang akan membuka terus mata kami supaya kami boleh melihat Kristus lebih jelas. Tuhan yang buka telinga kami supaya kami boleh mendengar Kristus lebih jelas. Tuhan yang akan melembutkan hati kami supaya kami bertumbuh lebih mengasihi Kristus, Raja kami yang sekarang bertahta di sorga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tidak melalui satupun dari antara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada waktu kita hari ini melihat situasi di dalam dunia kita, maka kita akan menyadari bahwa dunia kita sekarang itu memiliki begitu banyak masalah. Dunia kita sekarang ada di dalam keadaan yang lumayan chaotic, ya. Jadi kalau saudara melihat sekarang kayak seperti climate change, ya, ini menjadi satu isu global yang orang akhirnya diskusikan di mana-mana. Es mulai meleleh, lalu suhu bumi mulai naik dan seterusnya. Belakangan ini, saya belum terlalu lama tinggal di Auckland, baru setahun. Tapi ada satu observasi yang menarik yang beberapa jemaat itu katakan, ya. Biasanya kalau di Auckland di awal tahun itu memang summer, jadi cenderung kering dan orang bisa keluar dan pergi. Tetapi itu ada tahun ini, mereka mengatakan inilah tahun yang sangat aneh karena meskipun musim panas dari sejak awal tahun sampai sekarang, itu Auckland terus-menerus ada di dalam cuaca yang dingin, mendung dan juga hujan dan juga storm kadang-kadang. Nah, tempo hari 1-2 hari yang lalu, waktu Pendeta Budi akan pimpin persekutuan
pemuda di tempat kami, itu sedang ada storm di Auckland, lalu akhirnya jembatan yang menghubungkan wilayah North sama South itu harus ditutup, lalu harus putar jalan jauh sekali untuk boleh sampai ke sana. Ada climate change, crisis yang terjadi di dalam dunia kita. Tapi masalah kita bukan hanya sekedar climate change, tapi kita juga tentu saja di dalam bidang politik gitu ya. Kita memiliki masalah misalnya orang sangat risau tentang politik identitas. Ini terjadi di mana-mana. Di India misalnya, radikalisme itu mulai naik, lalu juga di tempat-tempat seperti misalnya Amerika Serikat itu juga sangat terbelah, satu mau pilih sebelah kanan, satu pilih sebelah kiri. Lalu bahkan juga di Indonesia ada indikasi misalnya politik identitas juga akan sekali lagi misalnya akan digunakan untuk election yang akan datang. Climate change, isu dalam politik, lalu tentu saja di dalam dunia kita juga menghadapi bahaya peperangan. Gitu ya. Ini perang antara Rusia dan juga Ukraine masih belum selesai, lalu ada kemungkinan akan merambat misalnya ke tempat-tempat yang lain. Secara kultur kita juga ada di dalam masalah, karena seperti yang kita lihat misalnya di dalam negara Australia atau di New Zealand atau juga di negara-negara lain, maka kita mengamati yang namanya gerakan misalnya same-sex marriage ini semakin lama semakin merajalela. Suatu kali saya pernah mendengarkan ada orang tua yang sedang berbicara dan mereka mengadakan percakapan seperti ini. Yang satu pasang orang tua akan segera memiliki anak, lalu orang tua yang lain mengatakan dan bertanya, waktu anakmu lahir, kamu prefer anak cowok atau anak cewek? Kan? Biasalah orang tua tanya gitu ya, apalagi orang Indonesia tanya, mau cowok atau cewek? Interestingly, orang tua yang satu mengatakan, kayaknya nggak masalah lah mau lahir mau cowok atau cewek. Karena toh pada waktu mereka besar, mereka akan pilih sendiri gender mereka apa gitu. Jadi ya nggak masalah hari ini mau lahir apa gitu, nanti kita akan pilih sendiri. Jadi secara kultur kita semua ada di dalam satu masa-masa yang sangat-sangat krisis. Dan pada waktu kita sebagai orang Kristen, kita melihat situasi yang seperti ini, di mana dunia kita itu sangat chaotic. Di dalam diri kita, dan bahkan juga di dalam hidup, mungkin banyak orang yang even bukan Kristen, mereka mengharapkan akan ada orang, akan ada pihak, akan ada cara, di mana ada satu orang yang kemudian akan step up, dan dia bisa bertanggung jawab, dan dia bisa kemudian transform this whole situation. Tapi, apakah itu memungkinkan, Bapak Ibu sekalian? Saya akan coba berikan Bapak Ibu sekalian dua proposal ya, yang dipikirkan oleh orang, baik orang yang sekuler seperti Richard Dawkins atau proposal dari bagian East dari dunia kita. Richard Dawkins mengatakan seperti ini ya, satu orang ateis yang sangat terkenal sekali. Richard Dawkins mengatakan seperti ini, saya quote apa yang dia katakan, "The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at the bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference." Dunia kita yang kita amati itu persis memiliki karakter atau sifat yang kita harusnya harapkan kalau memang di dalam dunia ini tidak ada yang namanya desain, tidak ada yang namanya tujuan, tidak ada yang namanya kejahatan, tidak ada yang namanya kebaikan, tidak ada apapun, hanya sekedar ketidakpedulian yang buta, kata Richard Dawkins. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat dunia kita sekarang chaotic, ya memang this is the world gitu. Kita nggak ada standar baik dan buruk begitu kan. Jadi kita terima aja memang dunia kita sekarang di dalam chaos seperti ini, kata Richard Dawkins. Proposal yang lain misalnya yang diajukan oleh so-called Eastern worldview. Kalau saudara mengamati di dalam Buddhism, maka mereka sama sekali tidak ada jalan keluar bagaimana mentransform dunia ini. Karena di dalam agama seperti Buddhism, maka tujuan hidup orang adalah bagaimana kita bisa keluar dari dunia yang jahat ini, dan kita mencapai nirwana, dan kita boleh settle di sana. Tapi dunia yang jahat ini bagaimana? Ini akan terus-menerus terjadi. Apa yang kita bisa kerjakan adalah kita mesti melakukan itu ya. Betul-betul the great escape from this evil world. Hari ini dengan background seperti yang tadi, kita akan memikirkan sekali lagi mengenai signifikansi dari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan melihat signifikansi kenaikan Tuhan Yesus di dalam 3 hal. Yang pertama, kita akan melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu mendudukkan Tuhan Yesus di atas tahta sebagai Raja surga dan Raja di bumi. Lalu yang kedua, kita akan sama-sama melihat
bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu adalah kenaikan yang membuat yang namanya kerajaan Allah itu expand. Dan yang ketiga, yang namanya kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan satu closure ya, dari broken liturgy di dalam bait Allah. Kita akan lihat satu persatu dari 3 poin ini dan terakhir kita akan coba menarik relevansi dari apa yang kita sudah pikirkan. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian ya, di dalam hari Pentakosta ini kita akan melihat bahwa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus adalah satu kenaikan, satu action yang mendudukkan Tuhan Yesus di atas tahta sebagai raja di bumi dan raja di sorga. Jesus' ascension is enthroning him as the king in heaven and in earth. Saudara, ini merupakan satu hal yang secara budaya ini banyak sekali dipercaya oleh orang-orang di dalam abad pertama dari Greco-Roman. Jadi kalau saudara melihat apa yang dikatakan oleh sejarawan tentang kematian para kaisar di Roma, para sejarawan di abad pertama itu mereka percaya bahwa setiap kaisar yang mati itu akan langsung naik ke sorga dan akan, let's say, bertahta di sorga sana. Gitu. Jadi kalau saudara melihat misalnya kematian di dalam Julius Caesar tahun 44 BC, maka pada waktu hari Julius Caesar mati, itu ada satu komet yang tahu-tahu melintas di langit dan kemudian orang menginterpretasikan bahwa itu adalah jiwa dari Julius Caesar yang terbang ke langit dan akhirnya dia bertahta di atas angkasa sana. Kaisar yang lain seperti misalnya Caesar Augustus ya, pada waktu mati dan dia dikuburkan, maka orang melihat ada elang yang terbang ke angkasa. Dan mereka sekali lagi mengatakan itu adalah jiwa kaisar yang ascend ke heaven dan akhirnya bertahta di atas sana. Another kaisar ya, Vespasian, pada waktu dia mati mengatakan, kematianku menjadikan aku itu Allah. I am becoming God. Now, jadi tidak mengherankan di dalam abad yang pertama, Greco-Roman itu banyak sekali penyembahan kepada kaisar karena mereka percaya setiap kaisar, even yang sudah mati, itu sedang bertahta di sorga, bertahta di angkasa. Nah, di dalam background yang seperti ini, maka adalah sangat menarik ketika kita melihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Dan sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus pada hari Ascension itu adalah satu kenaikan yang sangat penting karena di sana Tuhan Yesus itu didudukkan di atas tahta seperti yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau saudara misalnya mengingat ya tulisan Lukas yang lain di dalam Injil Lukas, maka Lukas mengatakan pada waktu dia berjumpa dengan pada waktu Gabriel bertemu dengan Maria, Gabriel mengatakan nanti anak yang engkau lahirkan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi dan dia akan menerima tahta Daud, kata Gabriel kepada Maria. Nah, janji dari malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Tuhan Yesus akan menerima tahta Daud itu digenapi kapan? Janji tersebut digenapi pada waktu Tuhan Yesus itu enthroned in heaven dan itu terjadi pada waktu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah Tuhan Yesus dia ditahtakan di atas kayu salib sebagai raja orang Yahudi, maka langkah berikutnya untuk enthroning Jesus Christ itu terjadi di dalam kenaikan. Tuhan Yesus itu naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini merupakan visi yang kalau sudah bandingkan dengan tulisan Yohanes adalah visi yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat Kristus, dia ada di tengah bersama dengan Allah Bapa yang duduk di atas tahta. Menariknya saudara, kalau saudara membandingkan kenaikan Tuhan Yesus untuk dia duduk di atas tahta dengan semua kisah-kisah dari Roman Caesars, maka ada satu perbedaan yang mencolok. Yaitu apa? Di dalam kenaikan Tuhan Yesus kita melihat adanya saksi mata yang hari itu berkumpul. Para murid berkumpul dan mereka melihat physically Tuhan Yesus itu betul-betul naik ke atas sorga. Dan ini merupakan satu hal yang tidak dimiliki di dalam narasi kematian daripada Kaisar Romawi. Sekali lagi ya, waktu Julius Caesar itu ada komet yang melayang di angkasa dan orang pikir itu adalah jiwa Julius Caesar. Tapi itu merupakan satu interpretasi yang orang tidak bisa memastikan apakah itu benar atau salah. Pada waktu Caesar Augustus mati, sekali lagi ada elang yang melayang di langit dan orang menginterpretasikan bahwa elang tersebut adalah jiwa daripada Caesar Augustus. But then, dari mana itu benar? Dari mana orang bisa tahu itu adalah
sesuatu yang akurat. Tapi sudah bandingkan dengan apa yang terjadi pada waktu Yesus Kristus naik ke surga. Dia memiliki apa? Dia memiliki saksi mata para muridnya, baik itu para rasul maupun lingkaran terluar daripada murid yang secara fisik melihat dia bergerak ke atas. Ini merupakan satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena berarti kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan hanya sekedar satu interpretasi dari perspektif subjektif satu orang, tapi merupakan satu historical event yang terjadi yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Kalau saudara sekali lagi lihat ya, apa yang ditulis oleh Lukas di dalam bagian awal Injilnya. Apa yang aku tulis kepadamu Theophilus, itu aku sudah selidiki setelah aku bertanya kepada sekian banyak saksi mata yang mereka hadir di dalam Christ events. Dan salah satu saksi mata yang penting adalah para murid yang melihat Yesus Kristus itu naik ke surga. Kalau saudara melihat sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada waktu para murid mau cari siapa yang akan menggantikan Yudas, mereka minta ada satu persyaratan. Yaitu yang bisa menggantikan Yudas sebagai rasul adalah orang yang hadir di dalam peristiwa baptisan dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu sekali lagi menunjukkan kenaikan Tuhan Yesus itu adalah historical event yang disaksikan oleh para saksi mata. Jadi berlawanan dengan Roman myth bahwa kaisar itu bertahta, Kisah Para Rasul mau mengatakan apa? Now, the true Caesar yang bertahta di sorga itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret yang beberapa minggu yang sebelumnya dia bertahta di atas kayu salib. Itu hal yang pertama. Jadi Jesus ascension enthrones him to be the king in heaven and on earth. Pertanyaan yang refleksi untuk kita sekalian, saudara. Siapakah raja yang bertahta di dalam hati kita? Nah, ini merupakan satu pertanyaan yang saudara bisa bilang, well, this is like a rhetorical question. Tapi kadang-kadang rhetorical question itu penting karena itulah pertanyaan yang memang harus ditanyakan kepada semua orang, terutama bagi kita sekalian yang menganggap diri kita orang Kristen. Siapakah sesungguhnya raja di dalam hidup kita? Saudara, di dalam banyak aspek hidup kita ya, kita mengharapkan persepsi subjektif kita itu ada di dalam satu alignment dengan realita objektif di luar. Saya ambil contoh misalnya, ya. Kalau saudara misalnya, ya ini ngomong, ambil contoh misalnya. Kalau misalnya saudara, let's say gitu ya, 1 bulan gitu, saudara terima let's say $3.000 sebagai salary saudara. Lalu saudara punya gaya hidup yang luar biasa mewah ya, misalnya apa? Saya kurang tahu ya gaya hidup mewah seperti apa ya. I mean, ya, let's say ya, saudara ke gym, lalu saudara cicil misalnya 2 mobil, lalu juga saudara utang sana dan sini dan seterusnya demi untuk membuat diri saudara itu kelihatan sangat bling-bling dan sangat prestisius di depan mata orang lain, maka mungkin orang akan tegur saudara dan orang mengatakan gaya hidupmu, persepsimu tentang kamu ini seberapa kaya itu tidak cocok dengan realita objektif. Ya gajimu cuma berapa tadi? $3.000 per bulan itu pasti tekor itu. Pasti kamu akan nombok dari sumber yang lain. Kita mengharapkan orang itu menjadi dewasa dan salah satu syarat orang menjadi dewasa adalah apa yang dia persepsikan di dalam kepalanya itu match dengan realitas di luar gitu kan. Sama seperti orang tua yang punya anak remaja gitu. Kadang-kadang bisa ada anak remaja yang umur kayak 15, 16, 17 tapi gayanya masih kayak anak kecil gitu. Guyonannya masih guyonan anak kecil dan segala macam. Dan kita kadang-kadang mengharapkan kamu ini sudah umur let's say 15, 16, 17 dan mestinya kamu sudah bisa. Ini tipikal orang tua Indonesia gitu ya. Kamu bangun pagi lah, nggak usah dibangunin seperti itu karena kamu mesti match your psychological perception dengan realita objektif bahwa kamu sudah di dalam usia yang dewasa. Kamu harus sudah belajar bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Misalnya, atau yang lain di dalam kultur kita. Kita akan sangat keberatan misalnya pada waktu ada satu orang yang tubuhnya adalah male, tapi jiwanya mengatakan I am a female. Ya,
badan sih boleh namanya Andrew, tapi hati saya mengatakan saya Andrea gitu. Misalnya seperti itu, ya. Ya, kita akan mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang straying gitu ya. Karena apa? Karena persepsi subjektifnya itu tidak cocok dengan realita objektif di luar, gitu. Ya, your gender should be aligned with your physical body. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita ya, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan dia bertahta di sana sebagai raja, dan itu disaksikan oleh eyewitnesses yang mereka berani untuk mengorbankan hidup mereka untuk kesaksian itu sendiri. Itu sekali lagi mengaffirm bahwa kenaikan Tuhan Yesus sebagai raja itu adalah satu realita objektif. Dan sebagaimana kita mengharapkan di dalam wilayah yang lain, our subjective perception itu cocok dengan realita objektif di luar, kita juga sebagai orang Kristen, kita mesti bertanya, apakah memang subjectively kita itu melihat Kristus itu adalah raja yang dia berdaulat di dalam setiap aspek kehidupan kita? Karena kalau jawabannya adalah tidak, maka itu berarti kita sama dengan orang-orang yang straying away from the reality of life. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam pusat dari penciptaan, maka harusnya hati kita juga align kepada reality tersebut. Nah, kalau saudara melihat ya, apa yang dikatakan oleh Stefanus pada waktu dia akan dibunuh sebagai martir, Stefanus mengatakan apa? Stefanus mengatakan, aku melihat Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah, kata Stefanus. Dan pada waktu Stefanus mengatakan itu, Stefanus sudah hendak menyerahkan nyawanya dan dia menyambut kematian itu dengan gagah berani. Buat Stefanus, realita objektif adalah Tuhan Yesus itu dia berdiri sekarang di sebelah kanan Allah. Dan karena dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di atas tahta, makanya dia bisa menghadapi seluruh sidang Sanhedrin dengan gagah berani. Dan dia menghadapi kematiannya dengan wajah seperti malaikat. Sekalian. Ini juga yang akan menjadi tes untuk kita sekalian ya. Pada waktu kita ingin menyadari, pada waktu ingin kita mengetahui apakah memang Tuhan Yesus itu ada di dalam pusat hidup kita. Waktu kita ingin kayak soul searching gitu, untuk kita melihat apakah kita adalah orang Kristen yang memang align dengan reality objektif bahwa Kristus itu ada di atas tahta dan kita harus menempatkan dia di atas semuanya. Kita bisa menanyakan satu pertanyaan ini. Satu pertanyaan yang di dalam tradisi reform itu ditanyakan oleh Heidelberg Catechism misalnya, what is your only comfort in life and death? Itu satu-satunya, salah satu batu ujian untuk melihat apakah hidup kita itu align dengan realita Kristus itu duduk di atas tahta. Saya quote Tim Keller ya, yang beberapa waktu lalu dia sudah pass away dan dia bersama dengan Tuhan sekarang. Ini merupakan satu kesaksian yang dikatakan oleh Michael Keller, anaknya, sekitar 1 atau 2 hari sebelum Tim Keller meninggal. Dia mengatakan Tim Keller itu berkata kepada seluruh keluarganya, kira-kira seperti ini ya, saya bersyukur, saya punya teman-teman pelayanan yang mendukung saya. Saya bersyukur bahwa saya memiliki orang-orang yang terus mendoakan saya di dalam masa-masa sakit seperti ini. Saya bersyukur saya punya keluarga yang mengasihi saya. Lalu kalimat yang berikutnya, But I am ready to see Jesus. I can't wait to see Jesus send me home. Kesaksian daripada Michael Keller. What is your only comfort in life and death? Pada waktu kita melihat bahwa hidup itu bukan Kristus, maka semuanya itu akan menjadi kerugian pada waktu kita mati. Kalau hati kita, ini ya, waktu saudara menempatkan hati saudara itu, let's say di mana? Waktu saudara menempatkan identitas saudara, misalnya di dalam karir saudara menempatkan identitas saudara itu di dalam kemampuan saudara, misalnya raising up the family, atau saudara menempatkan identitas saudara di dalam seberapa banyak uang yang saudara miliki di account saudara, maka pada waktu kematian, mau tidak mau, saudara harus berpisah ya. Final separation dengan semua hal yang saudara itu kasihi di dalam dunia ini. Kecuali apa? Kecuali pada waktu saudara hidup bagi Kristus. To live is Christ, kata Paul, and to die is gain.
Di dalam hidup di dalam dunia, maka Paulus itu mencicipi pengalaman persekutuan dengan Kristus. Sehingga pada waktu mati dia akan memiliki itu fulfillment dari seluruh foretaste yang dia miliki di dalam hidup ini. Sekali lagi, hal yang pertama pada waktu kita memikirkan tentang kenaikan Kristus ya. Jesus' ascension enthrones him objectively to be the king in heaven and on earth. Dan harusnya sekali lagi hati kita itu align dengan realitas seperti itu. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pikirkan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, itu adalah satu kenaikan yang akhirnya expanding the kingdom. Ya, expanding the kingdom. So, ini merupakan satu hal yang menarik ya. Waktu Tuhan Yesus itu ada di dalam pelayanan di dalam bumi, yang sudah bisa baca misalnya di dalam Injil Lukas, maka apa yang kita temukan adalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ya, sebagai pembaca, bagaimana Tuhan Yesus itu bergerak misalnya dari satu kota ke kota lain di sekitar Israel. Seperti kita melihat ada satu kamera yang dengan jarak yang sangat dekat mengamati kemana Tuhan Yesus pergi. Dan kita ikut Tuhan Yesus ke Betania, lalu ke Yerusalem, lalu ke kota-kota yang lain di seluruh sekitar Israel, sebagaimana yang diceritakan oleh Injil Lukas. Tapi saudara lihat apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga. Apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka perspektif kita sebagai pembaca itu tidak lagi terbatas kepada kota-kota di Israel yang ke sana Tuhan Yesus itu berjalan dan Tuhan Yesus itu pergi. Tapi pada waktu kita menemukan Tuhan Yesus sudah bertahta di surga, even perspektif kita sebagai pembaca itu akhirnya di-expand oleh kenaikan Tuhan Yesus dengan cara apa? Kita sekarang bisa melihat di dalam Injil Lukas bagaimana akhirnya seluruh view dari Mediterranean Basin itu ada di hadapan pembaca. Saudara tangkap ini enggak? Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan Injil ini harus pergi dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Dan kalau sudah melihat di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus itu ada di sorga, tapi kita bisa melihat view daripada seluruh Mediterranean region. Mulai dari Yerusalem sampai dengan ke Roma. Seakan-akan apa? Seakan-akan sebagai pembaca, maka perspektif kita itu ikutan naik gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus dia tidak kemana-mana, dia still stay di surga sana. Tapi sekali lagi, perspektif kita untuk melihat yang namanya kerajaan Allah, untuk melihat yang namanya misi, itu di-expand sampai sedemikian rupa. Di dalam di dalam Kisah Para Rasul sekali lagi ya. Tuhan Yesus mengatakan Injil ini harus dikhotbahkan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ujung buminya mana? Kalau sudah membaca Kisah Para Rasul pasal yang terakhir, maka akan sudah menemukan bahwa yang namanya Injil itu mencapai kota Roma, kota di mana kaisar itu bertahta. Nah, kota Roma ini secara geografis Bapak Ibu sekalian itu pasti bukan ujung bumi, karena di luar Roma pasti akan ada tempat yang jauh lebih jauh kalau diukur dari Yerusalem gitu. Ini bukan sekedar masalah berapa kilo, berapa ribu mile dari Yerusalem yang namanya ujung bumi. Tetapi pada waktu kita melihat sekali lagi kota Roma, ini kota seperti apa sih? Ini adalah satu kota yang secara teologis itu ada persis berseberangan dengan kerajaan Allah. Adalah satu kota yang di dalamnya kaisar itu bertahta dan kaisar itu mengklaim sebagai dirinya itu divine. Itu adalah ujung bumi, bukan hanya sekedar jarak yang kelihatan jauh, tapi juga theologically ini ujung bumi karena persis berhadapan secara diametral dengan Injil Kristus. Tapi itu kita lihat semua pada waktu kita membaca tentang Kisah Para Rasul dengan perspektif kenaikan Kristus. Perspektif kita sebagai pembaca itu diperbesar dan kita melihat misi kerajaan Allah bukan hanya untuk memperbarui kerajaan Israel, tapi misi kerajaan Allah adalah untuk apa? Untuk mentransform seluruh isi dunia, termasuk tempat-tempat yang paling diametral berlawanan dengan berita Injil. Jesus ascension ya, expands the kingdom of God. Pertama itu mengekspand visi kita sebagai pembaca, tapi juga yang berikutnya di dalam Injil Lukas di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat yang namanya kenaikan Tuhan Yesus itu expand juga pekerjaan Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul misalnya,
Ada lebih banyak orang yang dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang biasa seperti Silas, Barnabas, Timotius, even orang-orang Kristen anonimus yang ada di Damaskus yang hari itu mereka menurunkan Paulus dengan keranjang, ini adalah orang-orang yang disebut di dalam Kisah Para Rasul. Pekerjaan Tuhan itu mendadak menjadi jauh lebih luas karena ada begitu banyak orang yang lebih terlibat, dan Alkitab mengenali satu persatu sebagian besar daripada orang-orang ini. Saudara bandingkan dengan apa yang dicatat misalnya di dalam Perjanjian Lama, gitu ya. Pada waktu Tuhan membangkitkan, let's say, satu orang nabi, maka seakan-akan fokus kita itu hanya kepada nabi itu. Ya. Saudara lihat Yesaya misalnya, ya most likely ya cuma Yesaya doang yang akan jadi fokus daripada pembaca. Waktu saudara melihat nabi yang lain, misalnya Elijah itu, maka fokusnya itu adalah kepada bagaimana Elijah melayani Tuhan dan bagaimana Elijah berkonfrontasi dengan raja yang jahat dan seterusnya. Tapi di dalam kenaikan Tuhan Yesus, kita melihat sekali lagi bahwa pekerjaan Tuhan itu di-expand. Bukan hanya sekedar melalui para rasul and the so-called the prominent leaders di dalam gerakan kekristenan yang awal, tapi juga di-expand melalui orang-orang, again, yang biasa. Orang-orang biasa. Tuhan bertahta di sorga, dan karena Tuhan bertahta di sorga, maka pekerjaannya itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa expand melalui orang-orang seperti ini. Tuhan bertahta di sorga, dan karena dia bertahta di sorga, maka dia bisa berbicara dan memberikan firman-Nya kepada lebih banyak orang melalui orang-orang Kristen yang mereka sudah menerima roh Tuhan yang dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Sehingga dengan demikian, saudara, pada waktu kita menyadari poin ini, bahwa Jesus Ascension itu expands the kingdom of God. Itu expand our vision about the kingdom of God. Dan itu sekali lagi mengekspansi pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan melalui orang-orang yang biasa, maka harusnya kenaikan Tuhan Yesus itu juga akan stretch dan juga akan expand hati kita sebagai pengikutnya. Pada waktu saudara melihat sekali lagi pekerjaan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan menyadari bahwa yang namanya Injil Tuhan itu tidak dapat dikalahkan. Sekali Tuhan Yesus berbicara, Injil ini akan sampai ke ujung bumi, betul-betul sampai ke ujung bumi, betul-betul sampai ke Roma. Kenaikan Tuhan itu expanding our hearts. Di dalam arti apa? Dalam arti kita menemukan assurance bahwa yang namanya pekerjaan Tuhan itu tidak akan terkalahkan. Yang namanya Injil Tuhan itu adalah undefeatable di dalam Kisah Para Rasul. Sehingga dengan demikian, pada waktu visi kita akan kerajaan Tuhan itu expand, seraya Tuhan itu naik ke sorga. Pada waktu kita melihat pekerjaan Tuhan itu didelegate lebih banyak kepada sekian orang-orang yang biasa sama seperti kita, maka harusnya kita pun juga menjadi orang-orang yang terus-menerus mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Kalau saudara melihat ya, di dalam Kisah Para Rasul, setelah kenaikan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen yang let's say bukan para rasul tersebut adalah orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kapasitas mereka dan di dalam tempat mereka masing-masing. Ada orang-orang sekali lagi anonimus seperti orang-orang Kristen di Damaskus yang mereka menolong Paulus. Ada Lydia, lalu juga ada lagi daftar orang-orang yang sangat banyak dalam Kisah Para Rasul yang mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan menurut takaran mereka. Sekali lagi ya, yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah invitation untuk kita pun boleh berbagian di dalam this expanding kingdom. Lalu kemudian yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus itu juga merupakan satu closure dari liturgi yang unfinished di dalam bait Allah. Jesus Ascension is the closures of the broken liturgy of the temple. Maksudnya apa? Kalau saudara tadi melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya bacakan sekali lagi untuk kita ya. And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem
with great joy and were continually in the temple blessing God. Saudara, kalau saudara melihat apa yang terjadi di dalam bagian pertama Injil Lukas, saudara menemukan bahwa di bait Allah, Sakaria sebagai imam, setelah dia berjumpa dengan Gabriel, dia keluar dan dia menjadi bisu. Oke, dia keluar dan dia menjadi bisu. Nah, di dalam tradisi ibadah di bait Allah, maka biasanya setelah imam itu berdoa di ruang kudus tersebut, dia akan keluar dan berjumpa dengan umat Tuhan, lalu dia akan memberikan benediction, akan memberikan blessing. Yang terjadi pada waktu hari itu Sakaria berjumpa dengan Gabriel, dia menjadi bisu, sehingga karena dia menjadi bisu, dia tidak bisa menyelesaikan liturgi yang harusnya genap hari itu ketika dia melayani di dalam bait Allah. Dengan kata lain, pada waktu Sakaria selesai berdoa dan dia berjumpa dengan Gabriel, dia tidak bisa memberikan blessing itu mewakili Tuhan. Dia tidak bisa memberikan that benediction itu kepada Tuhan karena dia tidak bisa berkata-kata. Jadi kalau saudara melihat di dalam awal Injil Lukas yang ditulis oleh of course Lukas, maka saudara menemukan liturgi bait Allah itu belum genap. Ini this just broken liturgy. Sama seperti kalau hari ini saya khotbah gitu ya. Lalu setelah khotbah, tahu-tahu saya pulang gitu. Terus siapa lanjutin liturgi? Gitu misalnya. Gitu ya. Dan di dalam perspektif umat Tuhan ya, dengan ketiadaan blessing, maka itu berarti apa? Maka itu berarti yang namanya hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu tidak diberikan di atas mereka. Kalau saudara mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Numbers, bilangan pasal yang ke-6, ya, 24 sampai ke 26. Di sana Tuhan mengatakan, kamu harus kasih tahu kepada Harun, kata Tuhan kepada Musa, inilah cara untuk kamu memberkati orang Israel. Yaitu caranya bagaimana? Kamu memberkati orang Israel dengan cara engkau meletakkan namaku. You put my name upon them. That's how you bless the whole people of Israel. Lalu Tuhan kasih formulasinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian kau harus meletakkan my name upon them. Itu adalah benediction, saudara, yang juga dikerjakan di dalam tempel. Dan sekali lagi, Sakaria, ayah dari John the Baptist, itu tidak bisa memberikan benediction tersebut. Dan berarti apa? Umat Tuhan pulang tanpa berkat dan juga pulang tanpa nama Tuhan. Tapi kalau saudara melihat apa yang ada di dalam akhir daripada Injil Lukas, maka apa yang gagal dikerjakan oleh Sakaria sebagai imam, itu akhirnya digenapi oleh Kristus pada waktu dia naik ke surga. Dia naik ke surga bukan hanya sebagai raja yang bertahta di atas sana, tapi dia juga naik ke surga sebagai the high priest yang dia akan selesaikan liturgi tersebut, dan itu adalah heavenly liturgy. Makanya pada waktu kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Maka the whole liturgy yang tadinya rusak, yang broken di awal Injil Lukas, itu akhirnya digenapi oleh Kristus. Dan itu berarti umat Tuhan yang kepada Kristus mereka percaya seumur hidup mereka, mereka menerima that benediction, blessing dari Tuhan. Nama Tuhan itu diletakkan di atas mereka. Dan pada waktu kita mau tahu dari mana bahwa orang sungguh mendapatkan blessing dari Kristus. Bukan hanya karena mereka melihat Tuhan Yesus itu physically naik ke surga, tetapi karena 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mendapatkan curahan Roh Kudus. This is the greatest benediction. Pribadi ketika Allah Tritunggal itu diberikan atas hidup mereka. That is the benediction. Namaku akan kuletakkan atas mereka. Dan hadiratku akan berikan kepada mereka. That is the greatest benediction. Dan buktinya apa? Saksi mata yang sama. Dan bahkan lebih banyak orang itu melihat Roh Kudus turun satu persatu atas orang percaya. Dan sekali lagi, benediction tersebut hanya bisa terjadi karena Kristus dia naik ke surga dan dia memberikan ucapan berkat, dan setelah itu Roh Kudus turun di dalam 10 hari kemudian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu hal yang menarik. Kenaikan Tuhan Yesus itu seperti
affirming ada physical absence of Jesus. Tapi meskipun Tuhan Yesus itu absen secara fisik, at the same time gitu, dia juga hadir di dalam takaran yang jauh lebih dalam ketimbang hadirannya di dalam pelayanannya di bumi. Karena sekali lagi rohnya diberikan atas kita sekalian. 3 hal yang barusan kita pelajari tentang ascension ya. This is not the end of my sermon by the way. 3 hal yang kita pelajari tentang ascension di dalam tulisan Lukas ya. Pertama, Jesus ascension itu enthrones him to be the king of heaven and earth. Yang kedua, sekali lagi, kenaikan Tuhan itu expanding his kingdom, expanding our view about the kingdom, juga expanding our hearts, expanding his own work di dalam dunia kita. Lalu kenaikan Tuhan itu membuat liturgi menjadi satu keutuhan dan kita semua itu mendapatkan berkat dari kehadiran Tuhan. Lalu berikutnya saudara, apa maknanya buat kita sekalian? Yang pertama-tama ya, implikasinya buat kita sekalian. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka berarti dunia kita yang kelihatannya kacau balau ini itu adalah bukan dunia yang bergerak secara liar yang dikendalikan oleh isi hati orang yang tinggal di dalam dunia ini. Tetapi fakta bahwa Tuhan Yesus itu naik ke sorga, itu menandakan bahwa ada the divine person. Orang yang dikatakan oleh Gabriel sebagai this is the son of the most high, itu yang dia mengendalikan seluruh sejarah dan mengendalikan seluruh isi dunia. Dan adalah orang yang sama, pribadi yang sama, yang dia akan menggenapkan seluruh kerajaannya. Yes, kerajaannya belum sepenuhnya datang. Ya, kita masih melihat di sana-sini ada begitu banyak kesulitan dan kekurangan. Ada banyak problem of evil yang masih terjadi. Tetapi fakta bahwa Tuhan Yesus itu physically disaksikan naik ke surga oleh para murid dan dia duduk di atas tahta sebagaimana dilihat oleh Stefanus, itu sekali mengatakan kepada kita bahwa di dalam kekacauan dunia ini tidak bergerak secara liar. Ada dia yang duduk di atas tahta, yang mengendalikan seluruh dunia ini. Sehingga hati kita boleh aman bersama dengan dia. Lalu berikutnya yang kedua, saudara. Bukan hanya ada the divine person yang mengendalikan arah sejarah dan juga hidup kita. Tapi juga yang menjadi penghiburan kita adalah the divine person tersebut paradoxically juga adalah salah satu dari kita. Pribadi ilahi yang pernah menjadi manusia, dia adalah bagian dari kita. Saudara masih ingat satu film yang maybe tahun berapa ya? Sekitar tahun 2012 gitu. Superman, Man of Steel. Udah pada lahir gitu. Nonton kan ya, Man of Steel gitu. Anyway, kalau saudara nggak ingat movie-nya gitu ya. Ini saya cerita gini bukan karena saya barusan nonton gitu ya. Itu saya nonton sudah lama itu. Cuman ada satu bagian yang saya sangat very tertarik. Nah, kalau saya lihat di bagian akhir film itu ya, Man of Steel, setelah semua musuh dikalahkan dan seterusnya, dan Superman akhirnya ya udah menang gitu. Ada satu kejadian yang menarik di mana akhirnya jenderal-jenderal di US Army itu masih berusaha untuk kejar Superman. Ya, lalu mereka coba tembakin rudal dan segala macam. Tapi akhirnya Superman, being Superman, dia bisa menghalau semua rudal-rudal tersebut. Lalu adegan terakhir, Superman itu datang dan dia floating di angkasa. Lalu dia ngomong sama si jenderal itu. Ya, dan dia mengatakan, General, I was born and I grew up in Texas. Gitu ya. Lalu, I can't be more American than that. Gitu. Aku besar di Texas. Lalu kalimat terakhir ya. Dia bilang, jangan khawatir. Don't worry about me. I'm one of yours. Kata Superman. Maksudnya apa? Aku bukan ancaman untuk kamu sekalian. I am one of yours. Meskipun aku dari planet Krypton, but I'm one of yours. Like, you're secured under my oversee. So sekalian di dalam hidup kita ya, kadang-kadang meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu bertahta di sorga dan this fallen world itu masih ada di dalam kendali Tuhan, tapi seringkali di dalam kita menghadapi kesulitan hidup ya, problem of evil dan seterusnya, orang kita kasih misalnya meninggal, lalu kita sedih menghadapi begitu banyak beban dan juga air mata, kita seringkali meragukan apakah Tuhan itu truly care about us. Tetapi sekali kenaikan Tuhan Yesus,
Itu sekali menunjukkan bahwa dia yang bertahta di sorga sana, he's actually one of us. Tuhan Yesus secara eksistensial tahu apa itu artinya injustice. He's been through that itu. Dia tahu apa artinya diperlakukan dengan tidak adil. Dia tahu apa itu artinya evil karena dia menanggung itu semua. Dia tahu apa artinya ditolak ya. Dia tahu apa artinya dilupakan ya, forsaken. Dia tahu apa artinya dibuat lumpuh dan tidak berdaya karena dia pernah mengalami itu semua. Dia tahu bahkan apa itu artinya kematian. Dia mengerti semua pengalaman-pengalaman kesulitan kita here on earth itu. Karena apa? Karena he's one of us. Jadi sekali lagi yang namanya kenaikan bukan saja memberikan sekuritas karena kita tahu, oke, dunia ini ada yang beresin gitu, ada Tuhan yang bertahta di sana. Tapi juga Tuhan yang bertahta di sana adalah Tuhan yang dia pernah berbagian di dalam pengalaman hidup kita sebagai manusia. He's one of us. Dan yang berikutnya seperti yang dikatakan oleh para malaikat ya. Implikasi yang ketiga. Malaikat di dalam Lukas kisah para rasul pasal pertama mengatakan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Dan pada waktu Tuhan datang kembali dia akan memulihkan seluruh bumi ini. So sekali lagi pada waktu kita membandingkan dengan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan dengan let's say Eastern religion, kita bisa melihat bedanya. Di dalam Eastern religion tujuan hidup orang itu hanya escape dari dunia yang jahat ini. Hanya escape dari lingkaran samsara yang membuat orang terbelit selama berapa kali kelahiran. Lepas dari sana, itu adalah the great achievement yang orang bisa kerjakan. Tapi dunia yang jahat ini seperti apa? Dunia yang jahat ini akan terus ya jadi dunia yang jahat itu sampai seterusnya. Di dalam kekristenan kita melihat bukan hanya sekedar orang itu diselamatkan oleh karena anugerah, tetapi kita melihat di dalam kekristenan, maka dunia yang jahat seperti ini itu akan satu kali mengalami transformasi. Akan ada langit dan bumi yang baru. Kerajaan Tuhan yang dia expand di dalam kenaikan, itu akan terus mencapai fulfillment-nya ketika Tuhan Yesus datang kembali dan semuanya akan menjadi baru. Langit yang baru, bumi yang baru, dan tidak akan ada yang namanya air mata. Itu bedanya kekristenan dengan apa? Dengan Eastern religions. Saya kutip Richard Dawkins sekali lagi ya. Seorang ateis. Tapi dia menemukan ada satu fakta yang menarik tentang kekristenan. Saya quote sekali lagi. There are no Christians as far as I know blowing up buildings. I'm not aware of any Christians suicide bombers. I'm not aware of any major Christian denomination that believes that the penalty for apostasy is death. Lalu dia ucapkan satu kalimat, I have mixed feelings about the decline of Christianity. In so far as Christianity might be a bulwark against something worse. Richard Dawkins dia adalah seorang ateis, dia tidak percaya Tuhan itu ada, tetapi di dalam hal kekristenan secara khusus dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa dia punya firasat kekristenan ini merupakan the bulwark terakhir untuk menghadang sesuatu yang jauh lebih buruk yang akan terjadi, yang akan menggulung seluruh Eropa. Even Richard Dawkins yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang dia tidak percaya ada yang namanya standar buruk dan standar baik itu apa, dia masih melihat di dalam kekristenan itu ada yang namanya pengharapan. Paling tidak di dalam kekristenan itu ada penerimaan untuk orang-orang yang misalnya tidak setuju dengan kekristenan. Tidak ada orang yang dibunuh, tidak ada suicide bombers dan seterusnya. Richard Dawkins dia punya satu insting bahwa kekristenan ini adalah pengharapan untuk dunia yang kolaps. Dan di dalam kenaikan Tuhan Yesus, kita tahu esensi dari pengharapan tersebut. Bahwa satu kali kelak dunia yang kelihatannya collapsing ini, itu akan kemudian diperbaharui. Satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali, dan semua lutut akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang duduk di atas tahta. Waktu kita sama-sama melihat sekali lagi implikasi dari berkenaikan Kristus, kita menemukan sekali lagi ada divine persons yang menguasai dunia ini, and that divine person is one of us, and that divine person will one day return and transform the whole earth. Tapi juga sekaligus yang sangat-sangat terakhir, orang yang sama ya,
this divine person juga sekaligus menawarkan kepada kita sekalian ada hidup yang baru, ada hati yang baru, selagi dia mempersiapkan a new heaven and earth. Pertanyaannya adalah buat kita sekalian, apakah kita mau untuk menerima dia dan apakah kita mau untuk mengikuti dia? Di dalam seluruh sejarah hanya ada satu pribadi yang disaksikan oleh puluhan saksi yang naik ke surga dan duduk di atas tahta dan dia akan datang kembali. Biarlah kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami sekali lagi boleh merenungkan tentang kenaikan Kristus ke atas surga dan boleh duduk di atas tahta ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena di dalam dunia ini kami tidak ditinggalkan sendirian, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang kami memiliki jaminan keselamatan di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup kami yang kami alami penuh dengan pergumulan, bukan hidup yang dibiarkan. Tapi kami melihat diri kami belajar untuk melihat diri kami sebagai orang yang sungguh diberkati. Karena kami memiliki Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dan yang sudah duduk di atas tahta di surga sana. Tuhan berikan kepada kami sekalian kekuatan untuk kami hidup menjadi saksi Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan berkenan untuk memakai hidup kami mengembangkan kerajaan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan hati, dan juga berikan kami penghiburan. Berikan kepada kami juga satu hati yang baru untuk terus mau hidup bagi Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang memberkati kehidupan kami satu persatu. Supaya hidup kami di dalam dunia ini adalah hidup yang juga berbuah banyak bagi Tuhan. Kami mohon melalui kehadiran kami dalam dunia, di dalam takaran kami, entah besar atau kecil, Injil Tuhan boleh terus disebar. Orang boleh mendengar Injil dari mulut kami, dan orang juga boleh melihat kesaksian Injil yang indah lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi rindu, kalau satu kali kelak kami juga boleh berkata di akhir kehidupan kami, bahwa kami sungguh ingin melihat Tuhan. Kami sungguh tidak sabar untuk berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami pembentukan untuk kami boleh berani mengucapkan kalimat tersebut. Karena penghiburan kami yang terutama adalah ketika kami mengerti kami adalah milik Tuhan yang kini bertahta di sorga. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.